Rileks, tenang, damai. Nikmati suasananya, nikmati apapun yang sedang terjadi saat ini. Entah itu pikiran ribet kesana kesini, entah itu perasaan galau, entah fisik kita yang sedang letih, entah suasana di sekitar kita yang kurang. Nikmati saja sambil ucapkan pin energi ini di dalam hati. Rileks, tenang, damai. Rileks, tenang, damai. Halo Sobat RTD, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua serta orang-orang yang ada di sekitar kita makin mudah dan makin lama berada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pada kesadaran jiwa tenang kita semua bisa merasakan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan yang sejati, yang bukan kaleng-kaleng, yang bukan buatan logika semata. Serta dalam kesadaran jiwa tenang kita bisa lebih sadar bahwa sekarang pun sebenarnya kita sudah sangat sejahtera, diberi kelimpahan berbagai macam hal-hal yang luar biasa dari Tuhan melalui semestanya. Oke Sobat RTD, itu doa saya, harapan saya, dan usaha saya untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih buat Sobat RTD yang udah nonton video ini, serta video-video lain yang ada di RTD Channel. Dan sudah juga mulai berbagi video-video yang ada di RTD Channel kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya teringat kembali, termotivasi untuk masuk pada kesadaran jiwa tenang apapun kondisinya, dimanapun dia berada. Dan juga terima kasih sekali, itu berarti Sobat RTD juga sudah mulai ikut membesarkan RTD Channel. Makasih ya Sobat RTD, kali ini saya ingin sharing sedikit mengenai pengalaman saya. Dan juga buat para light worker, buat orang-orang yang sudah mengalami pencerahan spiritual, sudah masuk ke dimensi cahaya, sudah mulai bisa mengamati dirinya sendiri, sudah mulai bisa tahu bahwa di dalam dirinya ada berbagai macam lapisan kesadaran. Ini bermula dari kebiasaan saya sendiri sebetulnya untuk membiasakan diri bersyukur lebih detail, sehingga bisa tahu, bisa sadar bahwa ada keajaiban-keajaiban yang datang pada hidup saya, dan mulai membiasakan diri untuk fokus pada hal-hal yang kecil dahulu, sehingga hal-hal yang besar nantinya akan pelan-pelan datang. Ya, begitulah saya. Suka fokus sama yang besar, tapi lupa dengan yang kecil. Suka mensyukuri hal besar, tapi lupa mensyukuri hal-hal kecil. Sehingga suatu saat, saya mulai kehilangan pijakan. Syukur saya menjadi kurang berasa. Karena saya fokus mencari hal-hal besar saja. Dengan bercerita kepada diri saya sendiri seperti ini. Saya sudah melakukan hal ini, saya sudah bersyukur, tapi kok tidak ada hal yang besar ini yang berdatangan. Nah, akhirnya mulai saya selidiki lagi nih, saya mulai mengamati lagi, mulai saya breakdown lagi, mulai saya cari lagi. Apa sih
yang terlupakan? Apa sih yang terlewatkan? Nah, akhirnya ketemu. Dimulai dari kebiasaan saya bersyukur. Oh, ketika pagi, ketika ketika sedang memulai hari, saya membiasakan diri bersyukur. Mensyukuri hal-hal kecil yang ada di sekitar saya. Dan hal ini sebetulnya lebih detail saya lakukan ketika mengakhiri hari. Oke, saya mulai lagi. Saya lihat catatan saya. Loh, kok saya mulai mensyukuri ini di awal hari ya? Padahal seharusnya bersyukur itu dimulai dari ketika kita akan mengakhiri hari. Ketika akan menutup mata, seharusnya saya mulai bersyukur untuk hal-hal kecil yang saya dapatkan di hari ini. Hal-hal kecil yang sudah saya dapatkan di hari tersebut. Makin detail, makin bisa mengamati. Mulai dari hal-hal kecil saja. Dari nafas, dari kesadaran, dari badan saya sendiri. Oh, organ-organ tubuh saya sudah baik kerjanya, alhamdulillah. Oh, organ-organ tubuh yang lebih dalam lagi sudah baik kerjanya, alhamdulillah. Terus begitu. Hingga pada saat akhir, tiba-tiba dalam syukur tersebut tertidur. Nah, buat yang sudah mengalami pencerahan spiritual, hal ini sering dilupakan. Terlebih pada saya sendiri. Saya sering melupakan ini. Tidur hanya bersyukur, alhamdulillah hari ini luar biasa, terima kasih ya Allah atas ketiduran. Nah, tidak begitu detail syukurnya. Nah, ketika di awal hari, bangun, kemudian membuka mata, kemudian bersyukur lagi. Nah, seharusnya di awal hari, saya bisa mensyukuri hal-hal yang ingin saya lakukan di hari itu. Saya bayangkan sudah terjadi dengan baik semuanya dan kemudian saya bersyukur. Nah, kalau yang di akhir hari tadi, ketika sebelum tidur saya bersyukurnya tidak detail, maka bersyukur di awal hari itu akhirnya tidak punya pijakannya, tidak punya fondasinya. Bagaimana ceritanya? Nah, buat yang sudah mengalami pencerahan spiritual, hal-hal yang detail, hal-hal kecil ini sering terlupakan. Seperti saya pribadi. Hanya bilang, alhamdulillah hari ini sudah luar biasa, terima kasih ya Allah, terus tidur. Harusnya bisa lebih detail. Ini sebetulnya yang dulu dilakukan di awal-awal atau sebelum mendapatkan pencerahan spiritual. Ini dilakukan. Kemudian di awal hari mulai mencoba membayangkan bahwa hari itu berjalan dengan luar biasa, kemudian kita syukuri. Nah, yang di akhir hari, ketika kita mensyukuri apa yang didapat di hari itu dengan detail, ini sebetulnya membuat logika kita tahu, sadar bahwa ada banyak hal yang sebenarnya terjadi dalam diri kita, dalam hidup kita di hari tersebut yang luar biasa. Baik dari bekerjanya diri kita dengan baik itu interaksi kita dengan sekitar, baik itu yang terjadi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dimulai dari orang-orang yang terdekat, yang kita sayangi, yang kita cintai, dan orang-orang lain. Nah, ini membuat otak kita terbreakdown. Ini membuat logika kita ini bisa
diarahkan ke hal-hal yang positif. Syukur itu sangat positif. Kemudian energinya ketika kita bersyukur, ini seperti mengkonfirmasi, seperti kita membuat landasan, kita membuat pondasi, membuat sebuah hamparan positif yang ada di dalam diri kita, yang berisi hal-hal yang tadi yang kita syukuri. Nah, ini kita seperti membuat. Kenapa saya bilang seperti? Karena sebetulnya sudah ada hal tersebut di dalam diri kita. Tapi kita membuat lebih sadar. Logika kita ini lebih sadar akan hal tersebut. Akan banyak hal-hal positif yang ada dalam diri kita. Akan adanya sebuah hamparan, sebuah pondasi di mana segala hal yang ajaib itu sebenarnya bisa masuk ke dalam diri kita. Hal ajaib bagi kita itu sebetulnya tidak ajaib bagi semesta. Bagi kita tidak ajaib, bagi kita ajaib karena hal-hal tersebut di luar logika kita. Tapi bagi orang-orang yang sudah belajar spiritual, kadang-kadang hal-hal yang ajaib itu tidak menjadi ajaib karena sudah paham cara kerjanya. Kemudian makin paham dan membuat di dalam diri saya pribadi, diri palsu ini makin aktif. Jiwa keinginan, jiwa ego, jiwa amarah ini aktif. Kemudian melupakan dia. Bagi logika itu melupakan. Tapi bagi diri palsu ini sebetulnya meninggalkan. Masuk ke diri palsu. Tidur pun begitu. Tanpa sadar bangunnya juga diri palsu itu bisa lebih aktif lagi. Dan ini tidak membuat energi yang ada dalam diri kita ini bersiap untuk menerima hal positif dari semesta. Karena kita sudah kehilangan keasikannya lagi. Karena sudah tahu, oh cara kerjanya begini. Hal tersebut dulu tidak kita ketahui dengan detail. Tapi setelah kita masuk pada pencerahan spiritual, hal-hal tersebut mulai kita pahami. Ada hal-hal teknis yang kita pahami, yang tadinya tidak. Makin kita tahu, seharusnya membuat kita juga bisa menaruh hal tersebut di tempat yang tepat. Kesadarannya bisa ditaruh di tempat yang tepat. Tidak membuat aktifnya diri palsu. Nah, bila ini dilakukan terus-menerus, diri palsunya aktif, banyak hal-hal kecil yang akhirnya tidak kita sadari lagi kehadirannya. Mulai kita masuk ke hal-hal besar yang kita harapkan hal-hal besar. Padahal hal-hal kecil yang tadi kita lupakan, yang kita tinggalkan, yang tidak kita sadari lagi, itu adalah pondasi untuk hal-hal besar itu mulai mewujud. Saya bayangkan di awal hari ada hal-hal yang luar biasa akhirnya muncul. Hal-hal kecil saja muncul. Itu dulu. Oh, saya bayangkan ada hal-hal kecil. Sebelum saya puasa intermittent fasting, oh, tiba-tiba bangun sudah disiapkan bubur ayam yang enak sekali. Ataupun jus buah yang enak sekali. Terjadi. Luar biasa, alhamdulillah. Gitu terus. Nah, karena kelupaan, hal ini lupa saya syukurin. Alhamdulillah udah kejadian. Mulai yang besar-besar. Nah, ketika yang besar saya pribadi bayangkan, kok kadang muncul, kadang tidak. Kadang muncul, kadang tidak. Akhirnya lebih sering tidak muncul. Loh, dulu saya bisa lakukan ini di si jus atau bubur ini. Tapi sekarang kenapa saya tidak bisa lakukan di hal besar? Ya karena si jus bubur tadi lupa saya syukurin. Lupa saya sadari hal-hal kecilnya. Saya hanya mengharapkan hal-hal besar. Padahal hal-hal besar itu terjadi manakala pondasinya siap.
Pondasinya adalah di hal-hal detail kecil-kecil yang terjadi pada diri kita sepanjang hari tersebut. Kemudian logika itu bisa tahu keseluruhannya, atau paling tidak beberapa lah tahu. Makin detail kita bisa bersyukur, makin detail juga apa yang kita mauin itu bisa mewujud dalam diri kita. Karena kita sebetulnya makin sadar, makin masuk ke zona yang positif. Yang terbiasa mengamati, yang sudah masuk ke pencerahan spiritual, makin terbiasa mengamati, juga tentunya harus dibiasakan dengan makin detail juga dalam bersyukur gitu. Jadi buat sobat RTD, buat para light worker, jangan lupakan hal-hal kecil. Karena hal-hal besar itu sebenarnya terjadi atas akibat dari datangnya hal-hal kecil yang ada di dalam diri kita. Begitu juga dengan syukur. Makin detail kita bersyukur, makin detail juga kemungkinannya untuk keinginan kita, rencana-rencana besar itu akan mewujud. Ini terjadi di level fisik, pikiran, jiwa, dan semuanya sebetulnya karena adanya energi yang bekerja di dalam diri kita. Makin bisa kita sadari kerja dari energi, makin bisa juga akhirnya kita kendalikan atau kita arahkan energi tersebut ke arah yang sesuai dengan rencana hidup kita. Gitu aja lah sharing singkat saya di video ini buat para sobat RTD, para light worker, buat siapa saja yang sudah mengalami pencerahan spiritual, jangan lupakan hal-hal kecil. Jangan lupakan hal-hal yang dulu kita lakukan waktu awal mengalami pencerahan spiritual. Waktu awal kita belajar spiritual, waktu kita belum tahu hal-hal teknis yang terjadi di semesta ini. Tahu, ya sudah, aplikasikan. Akhirnya yang makin tahu, makin detail taunya, makin paham. Seharusnya makin bisa bersyukur, merasakan berkah-berkah yang diberikan oleh Tuhan melalui semestanya, dan mengambil hikmah-hikmah, nilai-nilai sebagai sebuah pengalaman dari jiwa kita. Itu doa saya buat saya pribadi, buat sobat RTD, dan buat semuanya. Gitu aja sharing saya. Jangan lupa lihat di kolom deskripsi video ini, di sana ada referensi ke artikel-artikel yang sesuai dengan tema kali ini, dan juga jangan lupa please like, comment, subscribe, dan share video-video yang ada di RTD Channel, sehingga RTD Channel bisa makin berkembang. Ketemu lagi di video selanjutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.